Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Selviana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang rumpun model pembelajaran. Rumpun model pembelajaran yakni hal yang menyangkut untuk diajarkan kepada anak didiknya berupa sikap, perilaku, pola pikir, intelektual, maupun kreativitas anak. Rumpun model pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah model interaksi sosial, yaitu menekankan usaha untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Di sini, guru harus bisa mengaplikasikan model pembelajaran agar mampu menunjang kemampuan anak didiknya dan dapat menghasilkan hasil yang baik dan tidak menimbulkan masalah. Rumpun modelnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penemuan kelompok oleh Herbert Tallenjon tentang perkembangan individu antar kelompok. Yang kedua adalah inquiry tentang penemuan sosial oleh Byron Marsalis Benjamin Jacques tentang pemecahan masalah. Yang ketiga adalah bermain peran oleh Vinnie Fadel George Hebel tentang mempengaruhi peserta didik agar menemukan nilai pribadi dan sosial. Nah, yang terakhir adalah simulasi sosial oleh Sarina Bojek Harold Glasnow tentang membantu peserta didik mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial. Nah, untuk yang kedua adalah model pemrosesan informasi. Di sini menjelaskan bagaimana secara individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Jadi, siswa dapat memberi tanggapannya tentang hal baru yang ditemukan atau yang ia rasa ada perubahan yang ada pada dirinya sendiri. Contohnya HP. Mereka bisa melihat dampak baik dan buruknya dari HP tersebut. Nah, contoh rumpunan model yang pertama adalah model berpikir induktif, yaitu desain untuk mengembangkan proses mental di mana siswa diajarkan untuk berani tampil dengan hal yang dia miliki. Yang kedua adalah memori, yaitu mengingat atau menyerap hal yang diserap oleh pikirannya. Yang ketiga adalah model penata lanjut, yaitu mengajarkan bagaimana mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada diri anak tersebut. Yang keempat adalah pertumbuhan kognitif, yaitu guru berusaha untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki anak didik. Nah, yang model pembelajaran ketiga adalah model personal, yakni yang menekankan pada proses pengembangan pribadi individu peserta didik dengan memperhatikan kepribadian individu. Contoh rumpunannya yang pertama adalah pengerjaan non-direktif, yakni guru lebih menekankan pada anak didik untuk dapat membentuk kemampuan atau kesadaran didik individu. Latihan kecerdasan, guru di sini meningkatkan kemampuan anak didiknya pemahaman pribadi sendiri. Sinetik, yakni kreativitas, di sini anak lebih berkreasi mengembangkan idenya. Nah, untuk selanjutnya adalah model perilaku. Peserta didik dibimbing untuk dapat memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah kecil dan berurutan. Ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku ini. Yang pertama adalah fase mesin pengajaran. Yang kedua adalah penggunaan media. Yang ketiga adalah pengajaran berprogram. Yang keempat adalah operan conditioning dan operan reinforcement. Nah, untuk rumpun model perilaku, yang pertama adalah memanajemen kontingensi dan kontrol diri yang berupa fakta yang diberikan atau diajarkan sesuai dengan keterampilan sosial. Yang kedua adalah relaksasi santai dan penggunaan pengurangan ketegangan. Di sini bertujuan untuk yang diajarkan untuk pribadinya, atau biasa disebut tujuannya adalah diajarkan untuk agar ia paham dengan pribadinya. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah latihan langsung. Ini berkaitan perilaku dan keterampilan anak didik. Nah, semuanya adalah termasuk dalam rumpun model pembelajaran peserta didik. Nah, begitu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata.